Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Sabtu 19 April 2025. Sari berita penting. Gudang oli di Eka Jaya, Kota Jambi terbakar. Jumat dini hari ada suara ledakan. Berita kedua. Pemkab Tebo data aset kendaraan dinas tak terpakai bakal dilelang. Berita ketiga. Kejari Padang tetapkan pegawai bank kasus dugaan korupsi dana KUR. Berita selengkapnya. Gudang oli merek 91 Speed di Jalan Sersan Tayyib RT 04 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi terbakar pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 dini hari. Sebelum terbakar, security gudang mendengar ada suara ledakan pada bagian gudang penyimpanan oli sekitar pukul 23 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat atau tengah malam. Saat mengecek keadaan gudang, security tersebut melihat cahaya api yang sangat terang dan semakin membesar. Kondisi ini membuat ia melaporkan peristiwa ini ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkartan Kota Jambi, mengingat tidak mungkin dilakukan pemadaman secara manual. Di satu sisi, suhu udara yang cukup panas dan api yang sudah melahap drum-drum penyimpanan oli membuat bangunan gudang tersebut runtuh. Kepala Dinas Damkartan Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan gudang oli yang terbakar tersebut milik Endi berumur 39 tahun dan berukuran 14 x 20 meter. Damkartan Kota Jambi menurunkan tim dari Pleton 3 Mako Pos Palmerah, kemudian Pos Jambi Timur, sebanyak 35 orang personil. Damkar pemadam ini juga memiliki resiko tinggi mengingat banyaknya bahan bakar yang mudah terbakar dan bangunan yang telah runtuh, ujarnya Jumat 18 April 2025. Untuk melakukan pemadaman, Damkartan Kota Jambi juga harus menggunakan liquid foam sebanyak 175 liter dan menghabiskan air sebanyak 40.000 liter. Untuk asal api belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak polisi, namun dugaan awal berasal dari konsleting listrik. Di satu sisi, Damkartan Kota Jambi juga mengenai beberapa peralatan listrik yang belum dicabut. Sementara itu, tidak ada korban dari petugas dan warga sipil selama peristiwa kebakaran. Mustari mengimbau kepada pemilik bangunan untuk segera merobohkan sisa bangunan yang terbakar karena cukup rapuh dan berpotensi menimpa bangunan yang ada di sebelahnya. Selain itu, ia juga mengimbau kepada pengusaha yang berbisnis bahan mudah terbakar maupun bahan kimia lainnya untuk tidak melakukan aktivitas tempat padat penduduk karena sangat membahayakan bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat usaha tersebut. Sumber berita Tribun News. Berita kedua. Pemerintah Kabupaten Tebo mulai melakukan pendataan aset berupa kendaraan dinas roda 2 maupun roda 4 yang tidak lagi digunakan. Pendataan dilakukan sebagai persiapan untuk proses lelang aset tersebut. Jumat 18 April 2025. Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya pemeliharaan kendaraan yang sudah tidak efektif digunakan. Sekarang sedang kita data, setelah itu kendaraan yang tidak dipakai akan dilelang. Kita harapkan prosesnya bisa selesai tahun ini, ujar Nazar. Ia menegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas akan disesuaikan dengan jabatan struktural yang berhak, guna memastikan aset dipergunakan secara tepat. Penggunaan kendaraan dinas juga akan kita tertibkan. Misalnya mobil operasional itu minimal dipakai oleh pejabat eselon 3. Jangan sampai ada yang eselon 4 tapi pakai kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan, jelasnya. Menurut Nazar, secara aturan kendaraan dinas yang sudah berusia 5 tahun dapat dilelang, namun kebijakan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD. Kita ingin tahun ini tuntas supaya biaya perawatan kendaraan yang sudah tidak layak itu tidak lagi membebani APBD, tambahnya. Pantauan media di lapangan sekitar sejumlah kendaraan dinas yang sudah tidak digunakan terparkir di halaman berbagai kantor OPD. Kendaraan-kendaraan tersebut rencananya akan segera dilelang setelah proses pendataan rampung. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga.
Kejaksaan Negeri Kejari Padang menetapkan tersangka baru dalam dugaan perkara korupsi penyalahgunaan prosedur dalam pengurusan kredit usaha rakyat KUR, Kamis 17 April 2025. KUR secara aktif memprakarsai perekrutan 51 calon debitur. 51 calon debitur ini merupakan tanggung jawab si tersangka ini untuk menyiapkan syarat-syarat KUR secara fiktif. Syarat-syarat untuk memperoleh kredit usaha rakyat secara fiktif. Seperti yang disampaikan Kepala Kejari Padang Aliansyah, penetapan tersangka berinisial DK ini merupakan pengembangan penyidikan dari tersangka berinisial UA. Tersangka UA ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 10 April lalu. Ia merupakan calo dalam penyaluran kredit KUR ini. Kemudian dari hasil pengembangan terdapat fakta baru bahwa ada keterlibatan DK, kata Aliansyah dalam keterangannya kepada media. Kejari Padang ini mengatakan DK adalah mantan mantri di salah satu bank BUMN di Kota Padang. Dalam hal ini ia bekerja sama dengan UA yang bertugas merekrut warga. Untuk kemudian DK akan ditahan selama 20 hari ke depan, kata Aliansyah. Disebutkan dua tersangka ini diduga bersekongkol melakukan kesalahan prosedur dengan skema UA berperan sebagai calo yang merekrut warga sebagai calon debitur. Tersangka UA awalnya mencari para calon nasabah di wilayah Simangharu, Padang, lalu mengumpulkan dokumen identitas seperti KTP dan KK. Setelah itu UA menyerahkan data tersebut kepada DK sebagai mantri bank yang bisa menentukan apakah pengajuan diterima atau tidak. Tersangka memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi lapangan, nilai kelayakan usaha, serta merekomendasikan pencairan dana, katanya. Tersangka diduga secara aktif telah memfasilitasi pencairan dana KUR kepada debitur yang tidak memenuhi syarat dan bahkan menginisiasi proses manipulasi data bersama tersangka UA. DK secara sadar meloloskan 51 pengajuan kredit KUR yang sebenarnya fiktif karena para pemohon tidak memiliki usaha real, jelasnya. Ia mengatakan dari proses penyidikan terungkap bahwa seluruh data usaha termasuk foto lokasi bahkan izin usaha disusun secara fiktif dengan sepengetahuan dan persetujuan kedua tersangka. Setelah proses pencarian selesai, dana kredit yang berkisar antara 30 juta hingga 100 juta per debitur tidak digunakan sebagai mestinya. Dana yang sudah cair itu dikuasai oleh tersangka UA, sedang DK juga mendapatkan bagian keuntungan dari sana, ungkapnya. Penyidik Kejaksaan juga menemukan modus bahwa kedua tersangka berusaha menutupi perbuatannya dengan tetap membayar cicilan secara bertahap melalui tersangka UA. Namun seiring perjalanan waktu, skema tersebut mulai bermasalah karena sejak Januari hingga Juli 2024 terjadi kemacetan pembayaran kolektibilitas 5 yang menyebabkan 51 pinjaman tersebut ditutup bukunya. Akibat perbuatan kedua tersangka itu diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara pada salah satu bank BUMN mencapai 1,9 miliar rupiah. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.